Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Aris Padil dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Ingin membuat kegiatan tentang praobservasi tentang guru dalam pembelajaran di kelas. Untuk saat ini saya didampingi oleh Ibu Nurpa. Silakan Ibu Nurpa untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatul Jannah. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dan mengajar matematika. Ya itu saja, mungkin cukup ya Pak Aris ya perkenalannya. Oke, terima kasih Bu Nurpa. Mohon maaf banget ini mengganggu waktunya karena waktu itu kita sudah bikin janji pertemuan dan lain-lain. Ternyata Ibu ada keperluan keluarga. Sekarang berada di luar negeri, jadi saya dan Bu Nurpa juga janjian untuk melakukan observasi ini. Yang penting tidak merubah esensinya Bu ya. Nanti Betul, yang Pak. penting nanti Mohon maaf untuk sebelumnya Pak ya. ya tidak apa Bu. Ini kita saling memahami satu sama lain saja. Oke, untuk kegiatan ini adalah praobservasi Bu ya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi untuk mengetahui evaluasi jalannya pembelajaran, jadi praobservasi ini dipersiapkan di awal Bu ya pembelajaran agar Ibu mungkin lebih siap dan persiapan dan lain-lain lebih matang gitu, untuk memberikan pelajaran terbaik buat anak-anak. Begitu Bu ya. Nah, untuk Ya. selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Ibu. Mungkin Ibu bisa berkenan untuk menjawabnya. Oke, yang pertama, bagaimana Ibu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, Bu? Tujuan nanti dalam pembelajaran itu dengan melalui pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik, saya ingin menginginkan siswa untuk dapat menemukan dan menjelaskan konsep trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan pada suatu segitiga siku-siku itu seperti apa secara sistematis dan secara benar. Jadi Oke. lebih ke menemukan sendiri rumus Menemukan trigonometri. sendiri Bu ya dari materi yang nanti Ibu akan sampaikan. Terus selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan untuk mencapai targetnya, Bu? Atau mungkin dari pengetahuan atau keterampilannya, begitu, Bu? Kalau pengembangannya saya ingin mengembangkan dari kemampuan penalaran siswa ya. Jadi dari situ penalarannya seperti apa, kemudian keaktifan dan dari diskusi kelompok, dikembangkannya dari diskusi kelompok, kemudian bekerja sama dan bergotong royong gitu, disiplin. Oke, jadi lebih mengutamakan uji kelompok dan kolaborasi mungkin itu, Bu ya. Ya, Nah, betul. oke. Terus selanjutnya, bagaimana Bu rancangan pembelajaran atau strategi yang Ibu lakukan buat nanti, Bu? Strateginya yaitu pertama menyusun perangkat ajarnya dulu yaitu RPP, lalu saya siapkan juga LKPD-nya dan media pembelajaran yang memungkinkan untuk mendukung kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Bu tentang media yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran? Media pembelajarannya ada yang menggunakan LKPD pertama, lalu ada yang saya gunakan juga dengan aplikasi GeoGebra. Mudah-mudahan memungkinkan dan bisa digunakan dengan aplikasi tersebut untuk siswa-siswa yang baru mengenal aplikasi GeoGebra. Oke. Untuk selanjutnya untuk waktu pelaksanaan itu kapan Bu? Mungkin kita akan lakukan bagaimana untuk tempat, mungkin kelasnya di mana. Nanti saya beserta Ibu praktik akan mensupervisi Ibu ke sana gitu, Bu. Untuk pelaksanaannya insya Allah saya akan di hari Selasa ya Pak ya, di tanggal 5
5 Maret 2024 mungkin. Di jam pelajaran pertama sampai ketiga, yaitu di jam 7 sampai jam 9.15. Itu ya Pak ya. Jadi nanti hari Selasa tanggal 5 Maret Bu ya, nanti kami, saya dan Ibu Praktik akan ke kelas Ibu ya untuk mensupervisi bagaimana jalannya pembelajaran di sana. Nah, sebagai informasi Bu ya, nanti kita akan melaksanakan juga yang namanya pasca observasi Bu ya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti saya juga akan berbincang dengan Ibu beserta nanti didampingi dengan guru praktik Bu ya, tentang bagaimana tingkat keberhasilan dan lain-lain. Mungkin saya akan tanyakan kembali Bu ya. Nah, setelah itu bagaimana Bu hasil percakapan kita hari ini? Menurut Ibu bagaimana? Ya, menurut saya ini bisa membantu saya untuk mempersiapkan nanti ke depannya di hari-harinya menjadi lebih baik lagi, karena ada mungkin ada hal-hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan dan itu bisa dipersiapkan nanti di kedepannya untuk lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Nurpa atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di kelas untuk observasi Ibu ya. Oke, dan kita melakukan pasca observasi. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Iya, alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya, belajar matematika nih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Coba dipimpin doanya dulu oleh KM. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kania hadir nggak? Nih hadir. Mando hadir? Hadir. Oke. Masuk semua ya, berarti ya. Oke. Selanjutnya kita sebelum masuk pembelajaran coba cek dulu di samping-sampingnya ada sampah apa enggak. Yuk, supaya kalian nyaman belajarnya ya, nggak digigit nyamuk. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Ya, udah bersih, tolong tidak ada sampah. Oke, sudah. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya ya. Ada yang belum sarapan? Belum makan siang? Iya, ini kan masih pagi ya kan? Oke, iya. Sebelum kita mulai nih, Ibu mau biar konsentrasinya fokus ya. Ibu mau kalian ikutin Ibu. Kalau Ibu tepuk pagi, kalian tepuknya 1 ya. Kalau siang tepuknya 2. Kalau malam tepuknya nggak ada. Kenapa malam nggak ada? Oke, coba ya, konsentrasi dimulai. Oke, pagi, siang, malam. Nah, kan belum konsentrasi ya, sampai ada yang masih belum konsentrasi, masih kita mainkan ini ya. Coba ulangin lagi, yuk. Siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, yeay. Berarti sudah siap untuk belajar matematika? Oke, siap nggak?
Oke, siap ya. Semua sudah disiapkan ya. Alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan. Oke. Nah, pembelajaran kali ini kita berkaitan dengan trigonometri. Kita akan membuat kelompok untuk diskusi ya. Jadi nanti ada kelompoknya isinya 4-5 orang. Nah, nanti akan dibagi. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan LKPD. Lalu kalian akan dibimbing oleh Ibu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, di dalam LKPD itu kalian nanti akan menemukan beberapa kaitannya dari suatu segitiga untuk mendapatkan rumus sin, tan, dan cos. Apa itu sin itu mencarinya seperti apa, cos itu seperti apa, dan tan itu seperti apa. Lalu kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya dan menemukan sesuatu itu apa, kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Oke. Nah, Oke, yang tadi kalian lihat kan ada gambar segitiga ya. Nah, apa yang bisa kalian tanggapi dari segitiga, apa yang bisa diambil untuk kaitannya dengan trigonometri? Ada yang bisa memberikan informasi? Trigonometri itu ada sudut-sudutnya ya, pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Terus apa lagi? Sudutnya ada yang 30 derajat, ada yang 60 derajat. Itu istimewa ya, Bu? Oke, sudut istimewa yang dari gambar itu bisa diambil sudut istimewanya. Oke, ada lagi? Ya, apa? Itu dari sudut di atapnya itu kita bisa tahu sisi miring sama panjang dari atapnya itu. Panjangnya itu, Bu. Oh, panjangnya. Jadi kan atap itu miring. Jadi ada sisi miringnya, nanti terus ada ada sisinya panjangnya berapa, sudutnya ada berapa. Ya, ada lagi nggak? Kira-kira ada kaitannya nggak nanti dengan trigonometri kira-kira? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Nah, oke. Nanti kalian bisa lihat bahwa trigonometri itu ternyata dari segitiga siku ya. LKPD sudah dibagikan ya per kelompok. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Lalu boleh dicoret-coret dulu di buku ya sebelum mengisi di LKPD ya. Ibu akan mendampingi kalian jika ada yang mau ditanyakan. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Mana ada yang nggak bisa? Oh ya, ini nangisin. Boleh dicoret-coret dulu ya. Boleh dicoret-coret dulu ya. Boleh dicoret-coret dulu, nanti baru disimpan di LKPD-nya ya. Oke. Saya. Kayak gini. Tadi sudah selesai ya mengerjakannya ya. Oke, sudah juga kalian mengerjakan secara berkelompok. Ibu pengen tahu apa sih yang kalian temukan dari hasil diskusi kalian. Ada yang bisa menyampaikan di depan? Saya, Bu. Ya, boleh. Coba apa yang sudah didapat dari hasil itu? Tulis di situ boleh. Nah, jadi kan gini Bu, terus di sini ditemuin namanya alfa. Ini digambar apa aja boleh sih? Ya boleh apa aja, apa-apa. Nah, terus setelah itu kan kita bisa cari sin kostan. Pertama itu sin. Sin itu rumusnya D sama mi. Atau depan bagian sini sama sini miring. Oke. Habis itu cos. Cos itu cos sami. Samping bagian sini sama miring. Habis itu ada tan. Tan itu tandesa. Depan bagian sini sama samping. Ini. Udah. Jadi di sini ternyata perbandingannya
ada dari segitiga siku. Ya, jadi ternyata sin itu bisa dari perbandingan segi. Iya. Oke, tepuk tangan buat Tania. Ya, terima kasih Tania. Ya tadi gimana? Kenapa? Kesulitan apa? Cuman sulit cara nyederhanainnya aja, Bu. Cara nyederhanainnya. Nyederhanain di bagian mananya di trigonometri? Bagian apa? Tannya, cari tannya. Mencari tannya. Oh gitu. Kira-kira cara biar mudahnya gimana, Bu? Oh, biar mudahnya ya. Berarti nanti ketika ada seperti itu perbandingan trigonometri, kamu harus menentukan bahwa itu segitiga siku-sikunya dulu ya. Lalu dicari semua sisi-sisinya. Nanti dilihat bahwa perbandingan trigonometri itu ada yang namanya sisi depannya, sisi miringnya, sisi yang panjang, itu kamu harus tahu dulu. Kalau misalnya sudah tahu, baru kamu masukkan ke dalam rumusnya bahwa depan per miring, samping per miring, seperti itu ya. Anak-anak, gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Senang? Oke, seru nggak? Apa lagi? Gimana perasaan kalian mempelajari trigonometri? Asik. Oke, baru pertama kali kan mengenal trigonometri sin tan cos? Iya. Tapi ternyata sin tan cos itu ada hubungannya dengan segi? Iya. Bisa ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah semangat mengerjakan LKPD, terus kemudian diskusi dan dapat menemukan hal baru di dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum selesai ya. Oke, kita tutup dulu, dipimpin oleh KM. Sebelum menutup pelajaran MTK kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi ya yang dilakukan setelah pembelajaran oleh Ibu Nurfa. Mungkin dari Ibu Nurfa boleh memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Nurfa Tujana. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, mengajar matematika di kelas 10 dan 11. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Nurfa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya akan lebih berdiskusi lagi dengan Ibu. Ya, sebelumnya kan kita sudah melakukan praobservasi tentang bagaimana tujuan dan seperti apa yang Ibu lakukan di kelas. Dan setelah itu saya juga sudah melihat bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, serta Ibu melakukan pembelajaran inti pembelajaran, terus penutupan, refleksi dan lain-lain. Dan sekarang mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut Bu ya, tentang pelaksanaan pasca observasi ini. Nah, di sini tujuan pasca observasi ini untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang Ibu udah lakukan. Gitu Bu ya? Oke, nah di sini yang pertama saya akan menanyakan dulu ya, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan pembelajaran atau saya melakukan observasi juga di kelas. Bagaimana Bu? Alhamdulillah perasaannya senang karena bisa memberikan yang berbeda mungkin ya pembelajaran kali ini dari pembelajaran yang sebelumnya, dan terutama lagi pembelajaran kali ini tuh kan pembelajaran trigonometri, di mana pembelajaran trigonometri adalah pembelajaran materi yang baru bagi anak kelas 10. Jadi saya rasa pembelajaran kali ini dengan model pembelajaran yang mereka mungkin berbeda dari materi sebelumnya membuat saya jadi lebih senang dan anak juga merasa senang gitu.
Jadi pembelajaran yang baru ini menjadi pengalaman baru Bu juga ya buat Ibu dan anak-anak. Oke. Tentang hal itu bagaimana Bu pelaksanaan? Apakah sudah sesuai rencana? Kalau pelaksanaan mungkin 100% menuju 100% ya. Karena pasti ada aja kendala-kendala yang kita hadapi saat pembelajaran. Karena yang namanya di kelas ada aja yang mungkin ada anak yang perlu berbeda-beda, penyesuaian kondisional. Jadi tapi hampir 95% bisa terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang berarti ini udah baik Bu ya berarti ya kalau 90% ya dengan angka segitu. Iya. Tapi saya akan tanya juga apa yang menjadi hambatan Bu ya atau kendala saat pembelajaran berlangsung Bu? Kendalanya kan karena ini menemukan sendiri bagaimana rumus trigonometri itu seperti apa, mengingat kembali materi yang sebelumnya. Nah itu kendalanya adalah mungkin ada anak yang harus bagaimana rumus-rumusnya diingatkan lagi. Jadi penalarannya, menumbuhkan rasa ingin tahunya. Siswa ada yang memang berbeda-beda tuh, ada yang memang keingintahuannya tinggi, ada yang keingintahuannya rendah. Jadi itu disebut kendala, tetapi disebut juga bukan kendala tapi ini ya Pak ya. Jadi kendalanya yaitu memotivasi anaknya itu perlu lebih ditingkatkan lagi gitu kendalanya. Jadi karena anak harus mengingat kembali dengan penemuan-penemuan mereka. Oke, berarti pembelajaran ini sesuai kemarin dari Pra Bu ya, dan kita sudah obrolkan bahwa kebutuhan anak itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa lebih melihat lagi tentang kekurangan anak dan kebutuhan anak seperti apa mungkin ya. Nah untuk selanjutnya kompetisi apa Bu yang akan Ibu kembangkan setelah pembelajaran kemarin Bu? Kompetensi yang saya ingin dicapai itu salah satunya adalah penalaran siswa, lalu bagaimana siswa bisa berdiskusi, bekerja sama, bergotong royong. Jadi nanti di situ yang akan kita kita lihat gitu untuk siswa. Gitu. Oke, jadi lebih dikembangkan lagi tentang penalaran, kolaborasi, diskusi, menguatkan. Oke, ini berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 juga Bu ya, bahwa guru itu memang harus menyesuaikan dengan teknologi dan lain-lain. Kadang anak-anak juga butuh seperti itu. Nah, selanjutnya apa Bu harapan atau refleksi untuk Ibu selanjutnya? Harapannya dengan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya ini untuk trigonometri, siswa bisa lebih memahami konsep dasar trigonometri, karena trigonometri itu kalau dasarnya sudah paham bisa digunakan di kemudian hari di materi trigonometri berikutnya. Terus harapan untuk siswanya bagaimana? Harapan untuk sikap. Atau harapan saya pada siswa, mudah-mudahan siswa itu bisa jadi lebih kritis, lebih kreatif, dan bisa bekerja sama dengan baik, dan bisa lebih menganalisis segala sesuatunya dengan baik juga. Oke, jadi itu harapan Ibu ya, mulai dari pembelajarannya sampai sikap murid Bu ya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih buat Ibu untuk waktunya, karena pasca observan ini sangat penting juga buat saya. Kita sama-sama untuk meningkatkan pembelajaran kita untuk anak murid. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelaksanaan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Nurfa. Terima kasih Bu Nurfa sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.